Halo semua, balik lagi bersama aku Alexa. Kemarin gue udah menjelaskan mengenai prediksi ulasan tentang UCL leg kedua part pertama. Here we are di UCL leg kedua part kedua. Dan pada minggu ini tanggal 15 sampai 16 Maret akan mempertemukan 8 tim yang akan bekerja ekstra keras untuk mendapatkan tiket selanjutnya ke quarter final. Congrats untuk fans Chelsea, Benfica, Bayern Munchen, dan Milan yang berhasil lolos ke babak quarter final. Congrats! Kemarin gue itu udah sedikit mengulas tentang leg kedua part pertama, dan gue juga udah prediksi-prediksi. Dari semua prediksi itu gue meleset satu di Dortmund dan Chelsea. Sorry banget ya fans Chelsea, aku tidak memprediksi kamu. Sorry banget. Tapi congrats sekali lagi. Oke, langsung aja ke pertandingan yang akan dihelat pada tanggal 15 Maret, yaitu Inter lawan Porto versus Inter dan Manchester City versus Leipzig. Menurut gue untuk Porto versus Inter tuh gini. Inter berhasil mengalahkan Porto dengan skor 1-0 di Giuseppe Meazza. Kalau Inter mau lolos, Inter harus menang atau setidaknya seri. Pada leg kedua ini, Inter akan bertandang ke Estadio do Dragão. Menurut catatan, rekor away-nya Inter itu bisa dibilang buruk karena selalu Inter setiap away itu memperoleh kekalahan, dan yang terakhir itu kemarin melawan Spezia, bermain kandang Spezia dan Inter kalah. Permasalahan di Inter menurut gue adalah ya kurang efektivitasnya. Ya lagi-lagi internasionalnya buang-buang peluang Milano gitu. Jadi hal yang harus dicamkan oleh Inzaghi ini adalah, pertama, jangan pakai Handanovic gitu loh. Kalau kali shoot on goalnya lawan itu bisa langsung menjadi sebuah gol kalau kipernya adalah Handanovic. Nah, di sini si Inzaghi itu tidak belajar gitu. Seringkali meremehkan lawan yang pada akhir Inter tuh jadi buang-buang poin gitu. Dan di sini ya Inzaghi, lo harus tahu, lo harus dengar, lo jangan pakai Handanovic, tolong. Dan itu ya Inzaghi ya, kalau lo mau lolos UCL, lo jangan pakai Handanovic lagi, oke? Oke, dan lanjut ke sisi Porto. Oh ya, tadi kalau Inter adalah permasalahan di efektivitasnya ya, harus nge-create nge-create permainan dengan seefektif mungkin. Dari sisi Porto ini baik ya, dia posisinya itu posisi 2 sama kayak Inter, cuman catatannya dia masih bisa dibilang baik untuk rekor di home-nya ya. Jadi ini yang patut diwaspadai sama Inter. Takutnya tuh udah pasti sih ini akan merepotkan Inter untuk melaju ke babak selanjutnya. Lanjut ke Manchester City versus Leipzig. Di leg sebelumnya, Leipzig itu sangat merepotkan Manchester City dengan menahan imbang dengan skor 1-2. Ini akan dihelat di Etihad Stadium. Menurut gue di sini yang akan tackle itu udah pasti Manchester City. Cuman Leipzig ini tidak akan memberikan dengan secara cuma-cuma, lebih kayak akan merepotkan. Bisa lolos, gila sih, berarti Oil Club bisa dihempaskan oleh klub-klub Jerman. Selanjutnya yaitu Napoli versus Eintracht Frankfurt. Dan Napoli di sini berhasil mengalahkan Frankfurt dengan skor 2-0. Menurut gue di sini Napoli emang lagi jaya-jayanya banget sih. Dia tuh di Liga dan sekarang di UCL. Gue nggak tahu kenapa Spalletti lagi kerasukan aku. Pertandingan yang terakhir yaitu adalah Real Madrid versus Liverpool. Wah, ini
ini yang ditunggu-tunggu banget deh. Ini seru banget karena pada leg pertama, leg sebelumnya, Real Madrid berhasil membantai Liverpool dengan skor 5-2. Jadi di sini tuh kalau Liverpool itu mau melaju ke babak selanjutnya, yang dibutuhkan itu untuk menyamakan agregat dulu deh. Untuk menyamakan agregat itu tuh Liverpool butuh menang 3-0. Regulasi UCL untuk fase knockout itu tidak ada gol tandang. Jadi kalau misalkan nanti agregatnya sama, itu akan lanjut ke babak extra time, dan kalau masih sama juga, itu akan lanjut ke adu penalti. Itu seru banget kan. Nah, dan kali ini kalau Liverpool mau langsung lolos, minimal tuh 4-0. Tapi kalau misalkan menyamakan agregat dulu, ya itu 3-0 lah minimal. Iya kayak gitulah ya. Jadi siapakah yang akan lanjut ke babak selanjutnya? Kita nantikan ya, prediksi dari gue. Enggak juga. Kita lihat nanti pertandingannya ya. Porto versus Inter. Kalau Inter mau lolos, Inter itu minimal seri. Manchester City sama Leipzig ini harus sama-sama memenangkan pertandingan ya. Jadi kalau seri tadi ya, kalau misalkan sampai sampai 90 menit itu masih agregatnya, itu akan lanjut ke extra time. Sorry. Napoli versus Eintracht Frankfurt. Frankfurt mau lolos, minimal skornya itu 3-0. Kalau masih 2-0, dia akan lanjut ke babak extra time dan sampai adu penalti kalau masih sampai sama juga agregatnya. Dan untuk Real Madrid versus Liverpool, tadi minimal skor yang harus ditempuh oleh Liverpool untuk lolos langsung itu 4-0. Tapi kalau misalkan mau menyamakan kedudukan dulu, itu minimal 3-0. Ya, ini akan menjadi PR yang berat untuk Liverpool karena akan ada bahan ceng-cengan lagi di sini ya. Oke, langsung ke quick prediction. Siapakah yang akan lolos ke fase quarter final UCL 2023? Takut-takutan nih. Tapi mengingat gue kemarin cuma merasa satu ya, oke lah ya. Oke, dari Porto versus Inter, Porto akan menyulitkan dan Inter akan menyusahkan dirinya sendiri juga. Jadi prediksi gue di sini adalah tetap Inter yang lolos. Ini prediksi dari gue adalah gue milih Manchester City yang lolos. Napoli versus Eintracht Frankfurt. Napoli. Madrid versus Liverpool. Wow, di sini nih agak sulit ya. Oke, di sini gue masih megang King Madrid ya, Real Madrid yang akan lolos ke quarter final. Itu aja prediksi dari gue bisa salah. Mau bisa meleset kayak gue di leg kedua kemarin di part 1. Tapi ya di sini tuh berdasarkan apa yang gue lihat, apa yang gue feeling gue gitu. Jadi pertama Inter, yang akan lolos adalah Inter, kedua Manchester City, yang ketiga Napoli, dan yang keempat adalah Real Madrid. Oke. Itu bisa salah semuanya ya. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton, udah subscribe, udah like, udah komen, bla. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan bosan-bosan ya. Oke, see you, bye, grazie.